Selamat datang untuk beribadah bersama di GWI Rahmat Iman Rahmati Ciputra pada siang hari ini. Kita akan segera memulai ibadah kita, dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan bagimu Bapa, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh besar kasih setiamu Bapa, Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau yang telah memberikan kami Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami dalam berbagai-bagai kesulitan kami, yang menolong kami untuk mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji nama-Mu Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Sepanjang minggu ini juga Tuhan telah menyertai melindungi kami, meluputkan, lepaskan kami dari segala kesusahan, mara bahaya dari penjahat. Engkau juga telah menyertai langkah kami pada siang hari ini sehingga kami boleh datang ke hadirat-Mu. Bapa di surga, Tuhan kami dalam nama Yesus Kristus, ini kami anak-anak-Mu Bapa, kami hendak memuji dan muliakan Engkau. Kami hendak bernyanyi dan juga kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman kami. Bapa, kami membuka hati kami seluas-luasnya bagi kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba Pendeta Peggy Andu. Kami berdoa Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, sehingga melalui bibir mulutnya kami boleh mendengarkan isi hati-Mu yang hendak Engkau sampaikan bagi kami pada siang hari ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada siang hari ini Bapa, baik worship leader, para singer, para pemain musik, teknisi, aser dan semuanya tanpa ada yang terkecuali Bapa. Sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau, dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan ibadah kami ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang merdeka. Merdeka dari dosa, merdeka dari setiap belenggu-belenggu apapun itu yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan, mari kita satukan hati kita. Bapa, ini kami anak-anak Tuhan yang datang ke hadirat-Mu mau bersyukur karena banyak yang Tuhan perbuat di dalam hidup kami. Biarlah lewat pujian ini Engkau disenangkan ya Tuhan. Haleluya, kami naikkan pujian kami. Banyak
yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa.
bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau ya Bapa yang baik. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun, yang mengasihi kami dengan tulus. Haleluya. Kami aminkan pujian kami sore hari ini, bahwa kami punya Tuhan yang tidak pernah gagal untuk menolong kami, memulihkan kami, memberkati kami, bahkan melakukan segala perkara yang luar biasa dalam hidup kami. Bapa, terimalah setiap pujian penyembahan kami sore hari ini menjadi dupa yang menyenangkan hati-Mu. Dan yang kami tahu ketika hati Tuhan sudah disenangkan lewat apa yang kami kerjakan, pasti Engkau memberkati kami. Dan berkatilah kami saat ini lewat kebenaran firman-Mu. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Berikan kami kemampuan untuk kami dapat menangkap isi hati Tuhan. Untuk kami bisa terapkan, kami bisa pakai di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, pakailah hamba-Mu saat ini untuk tetap bisa menjadi saluran berkat bagi umat-Mu. Sehingga lewat firman-Mu semua kami yang ada diberkati. Terima kasih Bapa, kami akan sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Untuk selama-lamanya Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dia nggak pernah tinggalkan kita, bahkan apapun yang terjadi dalam hidup kita nggak pernah punya alasan untuk berkata dia nggak baik. Karena untuk selama-lamanya dia baik di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Yuk kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita bersama di dalam Lukas pasalnya yang ke-15. Lukas pasalnya yang ke-15 kita akan membaca ayatnya yang ke-20. Lukas pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Katakan amin. Ini cerita tentang anak bungsu yang terhilang gitu. Yang menjauh dari kehidupan bapaknya, saudara. Ada dua hal dalam cerita ini yang kita boleh perhatikan. Yang pertama, ketika anak bungsu ini ada di dalam rumah bapaknya. Kondisinya begitu luar biasa, saudara. Begitu diberkati, dia mendapatkan banyak fasilitas. Dia minta apa saja pasti dapat. Tidak pernah ada dalam kekurangan, kelaparan, dan hal-hal yang negatif. Itu bicara tentang rumah Bapa. Ketika anak bungsu ini masih bersama dengan bapaknya. Dia masih pakai jubah. Jubah yang berbicara tentang status yang membedakan majikan dengan budak yang ada pada waktu itu. Anak bungsu ini masih pakai cincin. Maka saya pakai cincin hari ini. Orang-orang teman-teman bilang, weh cincinnya keren, cincinnya enggak. Tumben pakai cincin enggak, buat contoh khotbah ntar. Sengaja saya cari yang paling nonjol gitu saudara. Ini juga Casio dikasih orang gitu saudara. Pada zaman ketika batu akik lagi meledak-ledaknya saudara. Kalau ada teman, hamba Tuhan, saudara, keluarga, keluar kota. Dia tanya, Yov mau oleh-oleh apa? Cincin. Dan dia bawain ini saudara. Ini batunya kecubung, kalau ada yang mau nawar tar selesai ibadah. Ini bicara tentang identitas juga saudara. Yang membuat dia bisa mendapatkan apa yang menjadi milik bapaknya, cincin saudara. Bicara ikatan antara bapak dengan anak, pakai saudara. Maka kemana aja dia pergi, dia harus dihormati. Dia harus dikawal. Dia masih pakai kasut. Yang juga menunjukkan siapa dia sebenarnya. Membedakan dia dengan orang lain. Keadaannya enak, saudara.
Ini bicara tentang rumah Bapa, satu tempat yang luar biasa. Tetapi kita tahu bersama ceritanya jadi lain, saudara. Dia tidak puas dengan apa yang sudah dia terima. Padahal ketika kondisinya seperti ada di panggung yang merah ini, dia masih pakai jubah, cincin, dan kasut, seharusnya dia nikmatin. Seharusnya dia udah gak usah macem-macem. Benar Bapak Ibu Saudara. Udah nikmatin fasilitas yang ada, yang nanti satu waktu juga akan jadi milik dia tanpa dia minta. Tapi karena anak bungsu ini egois, mementingkan dirinya sendiri. Karena anak ini tidak hormat sama orang tuanya. Karena anak bungsu ini mungkin dalam tanda kutip salah bergaul. Anak bungsu ini tidak bisa mengelola apa yang dia minta dengan paksa dari orang tuanya, saudara. Anak muda ini terlalu mengumbar hawa nafsu dan gak ada takutnya sama Tuhan. Maka dia minta apa yang menjadi harta bapaknya, saudara. Sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan karena orang tua masih hidup. Betul saudara? Orang tua masih hidup gak boleh. Dapat tugas foto mau masuk. Maka saya harus action dulu, berhenti katanya saudara. Ada pesan-pesan dari, jangan goyang Pak, maka sengaja cincinnya saya giniin saudara ya. Biar saudara lebih bisa nawarnya gitu saudara ya. Udah Pak, cukup, thank you. Sampai di mana khotbah? Salah bergaul, dia paksa minta. Lalu dia apa? Meninggalkan rumah bapaknya. Sesuatu yang jangan sampai kita lakukan dalam hidup kita. Saya minta Paul, ada Paul, mana Paul? Ada Paul? Sengaja dia sudah pesan, Mas Gideon deh boleh maju tolong. Untuk memberi bantu saya untuk bisa khotbah ini semakin hidup. Mas Gideon ini. Apa yang dilakukan oleh anak bungsu ini setelah dia dapatkan segala sesuatunya? Ada di situ. Dia mulai tinggalin nih rumah bapaknya. Di situ aja Pak, jangan naik. Situ aja. Agak mundur sedikit Pak. Dia tinggalin nih rumah bapaknya nih. Lihat. Dari mimbar merah. Dia mulai turun ke tangga. Terus apa yang dia lakukan? Dia buka jubah. Dia jual. Setelah dia jual, dia pakai foya-foya. Habis. Dia gak puas. Masih ada hawa nafsu. Apa yang dia lakukan? Apa cincin? Jual lagi. Balikin. Janji dulu balikin. Jual. Masih kurang lagi. Masih foya-foya. Masih rasa enak, masih disanjung. Tanpa dia sadari dia udah turun nih. Udah mulai jauh. Dari keadaan nyaman. Apalagi yang harus dilakukan? Dia buka kasut. Dia jual. Ini baru dicuci. Terus itu gak memuaskan dirinya sudah. Udah mulai kehilangan nih. Identitas mulai kehilangan. Orang sudah mulai gak kenal dia karena apa? Udah gak pakai jubah, udah gak pakai cincin, udah gak pakai kasut. Gak puas juga. Tapi kan gak mungkin saya buka celana dan buka baju saya. Untuk menunjukkan betapa terpuruknya anak bungsu ini. Tapi kondisinya seperti itu. Habis semua yang ada di badannya saudara. Bahkan Alkitab mencatat kondisinya begitu parah. Udah gak punya apa-apa. Dia bekerja sebagai penjaga babi saudara. Satu pekerjaan yang sangat-sangat rendah pada waktu itu. Itu yang terjadi, bayangkan dari keadaan yang begitu luar biasa, hanya karena keegoisan, hanya karena salah bergaul, hanya karena tidak menghormati orang tua, hanya karena tidak takut sama Tuhan, dia kehilangan segala sesuatunya. Dia tertarik kepada sesuatu yang gak jelas. Dan dia tinggalkan fasilitas yang luar biasa. Dan dia kelaparan saudara. Boleh duduk dulu, kesian juga. Tapi pegang, duduk aja di situ dulu, ntar ada bagian kedua. Duduk di depan aja Mas Gideon, jangan jauh-jauh. Contoh-contoh.
Tadi mestinya Paul, saudara. Paul kabur itu. Lihat, saudara. Sampai dia lapar. Dia minta makanan sama tuannya. Dia minta sama temannya. Gak ada yang mau kasih. Karena keadaannya pada waktu itu. Sampai saking laparnya, saudara. Dia makan apa? Hampir sama dengan babi. Bagi tuannya lebih baik kasih makan babi daripada kasih makan ini budak ini, saudara. Babi gemuk bisa dijual, ini budak kalau gemuk gak bisa diapa-apain. Jadi sekedarnya aja dikasih, sampai dia kelaparan, saudara. Bayangkan, saudara. Dia berani tinggalkan fasilitas yang begitu luar biasa. Rumah Bapa, di mana dia terima segala yang baik. Dan melakukan sesuatu yang gak jelas. Hanya gara-gara tadi egois, mementingkan diri sendiri, gak hormat sama orang tua, mengumbar hawa nafsu, gak takut sama Tuhan, salah bergaul, dan tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Hancur-hancuran hidupnya. Dan di saat itu terjadi, maka dalam keadaan yang terpuruk itulah, mungkin sambil dia di pojok ini, saudara, dia ngelihat ke panggung, dia ingat ketika dia sedang berdiri di panggung merah. Di rumah Bapakku banyak makanan. Di sana aku tidak pernah berkekurangan. Di sana aku minta apa aja aku dapat. Di sana aku disayang. Di sana aku disanjung. Di sana aku dihormatin. Tapi keadaanku sekarang seperti ini. Maka dia mulai menyadari hidupnya. Dan ketika dia sadar, itu adalah langkah awal menuju pertobatan, saudara. Sadar diri adalah langkah pertama untuk kondisi kita nanti bisa dikembalikan kepada posisi yang terbaik yang pernah kita terima dari Tuhan. Tapi kalau kita nggak sadar, saudara, maka kita akan tetap terpuruk dan tidak memiliki apa-apa dalam hidup kita. Anak muda ini, anak bungsu ini menyadari keadaannya yang jauh berbeda dengan ketika dia ada di panggung merah itu, sudah di rumah bapaknya. Dan sekarang dia ada di dalam keduniawian yang membuat dia habis, hancur, terpuruk, dan kehilangan segala sesuatu yang baik. Setelah dia sadar, yang kedua apa yang dia lakukan? Adalah lebih baik aku kembali kepada Bapakku. Gak apa-apa biar aku jadi budak kerja di sana, gak apa-apa. Daripada aku jadi budak di tuan ini, kejam. Biar aku jadi budak tapi budak dari Bapakku. Pasti Bapakku gak tega, pasti aku dikasih makanan, pasti aku dikasih gaji yang terbaik. Dia punya komitmen untuk kembali ke rumah Bapaknya. Setelah dia sadar. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya setelah sadar dan berkomitmen untuk kembali, berkomitmen untuk balik kepada Bapaknya. Menjalani komitmen itu. Nah kadang-kadang saudara, banyak orang hanya sadar dan berkomitmen, berjanji mau berubah, berjanji mau bertobat, berjanji mau memperbaiki diri. Tapi cuma sampai di situ. Seperti lagu janji-janji, tinggal janji, hanya mimpi gitu. Tapi tidak dengan anak muda ini, anak bungsu ini. Setelah dia janji mau kembali, maka dia apa? Dia balik. Dia jalan dengan tertati-tati menuju ke rumah bapaknya. Dan ketika sampai di rumah bapaknya, ternyata tiap hari bapaknya sedang menunggu dan melihat kapan anaknya balik. Maka ketika bapak ini melihat anaknya balik, ini ayat yang tadi kita baca. Apa yang dilakukan oleh bapaknya? Apa saudara? Setelah dia bangkit dan pergi kepada bapaknya, terus ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Berarti bapaknya nggak di dalam rumah, nggak di kamar saudara. Mungkin di jendela, mungkin di atap rumah, ngelihat jalan ketika anaknya pergi meninggalkan dia. Dia liatin terus tiap hari. Dia kangen, dia rindu, dia kehilangan saudara. Maka Alkitab bilang ketika ayahnya melihat dari jauh. Udah kelihatan dari jauh, anakku balik. Setelah dia lihat keadaannya.
Mungkin dia pikir masih kaya anaknya gitu, saudara. Mungkin naik kuda atau naik kereta, naik mobil apa gitu lah. Tapi ketika dia lihat, ya ampun, kenapa anakku jadi begitu? Dia lihat saudara kondisinya. Yang mungkin udah pakai pakaian lusuh, kurus, kering, bau. Karena bergaulnya sama babi. Udah gak pakai sendal. Maka tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Lihat. Siapa yang lari? Apanya? Hati Bapa. Saya percaya ketika bapaknya lihat dari jauh, anak juga lihat itu bapak gua. Mestinya kan dia yang lari kan. Mau minta ampun, mau minta maaf gitu. Mau minta pekerjaan kan mestinya dia yang lari. Tapi lihat hebatnya hati bapak. Bapaknya yang lari. Betapa bapak ini mengasihi anaknya. Merindukan anak dia yang lari. Mendapatkan anak bungsu ini. Lalu dia apa? Dirangkul, dicium. Gak peduli betapa kotor. Betapa baunya anak bungsu ini. Tapi bapak ini lakukan itu. Lagi-lagi hati bapak. Yang menjadi gambaran dari hati Tuhan kita. Ketika kondisi kita seperti anak bungsu ini. Haleluya saudara. Bagaimana mungkin kita bisa menjauh dari Bapa yang begitu mengasihi kita? Bagaimana mungkin kita bisa menjauhkan diri kita dari Bapa yang seperti itu? Bagaimana mungkin kita nggak peduli kepada Tuhan yang sudah jauh begitu mengasihi kita? Yang di saat kita tidak setia, Alkitab yang bilang dia tetap setia kepada kita. Bagaimana mungkin kita bisa berburuk sangka kepada Tuhan yang begitu luar biasa menolong, memberkati kita. Padahal kalau dia lihat kelakuan hidup kita nggak ada baik-baiknya amat. Kita adalah orang-orang yang tidak berhak mendapatkan segala yang baik dan kemurahan Tuhan. Tapi itulah hati Bapa kepada setiap kita, saudara. Tangannya selalu terbuka. Maka sadari keadaan kita. Buat komitmen terjadi perubahan total pertobatan dalam hidup kita. Dan jalani komitmen itu. Jalani pertobatan itu. Bukan pertobatan hanya sekedar jadi angan-angan. Cuma sekedar janji. Hanya untuk nyenengin hati Tuhan. Tapi benar-benar saudara. Dan anak ini ngomong. Jadikanlah aku budak dari bapak-bapaknya. Gak pusing, gak peduli. Dia panggil orang-orang lain. Dia panggil budak-budaknya, sini, sini. Dia panggil pegawainya, Gideon, sini Gideon. Bawain jubah buat anakku. Datang dong kalau dipanggil. Datang bawa jubah saya dong, jangan jubahnya dulu. Gideon, mana bawain jubah buat anakku. Anakku telah kembali. Lari dong dikit lari. Pakein gitu. Dipakein saudara. Jangan mungkin kata anak, jangan, enggak pantas Pak, enggak pakai katanya. Paksa dikit, paksa. Disentak lu dari belakang, udah pakai. Lihat dipakein lagi coba. Semua orang yang ada di rumah itu ngeliat lagi. Wow, dipakein lagi coba. Dipanggil lagi Gideon. Bawain kasut buat anakku lagi gak pakai kasut. Kasihan dingin, cepet bawain. Gak usah dipakein Pak, saya gak enak sebenarnya Pak. Saya tahu setelah ini urusannya jadi panjang sama Bapak ini. Dipakein, jadi gak kedinginan lagi saudara. Aduh mulai layak lagi saudara. Dan yang terakhir Gideon, cincin. Pakein lagi. Pakein. Jangan di jempol gak muat. Aduh. Wow saudara. Dikembalikan semuanya lagi. Coba mungkin bicara tentang karunia akan Tuhan kasih ke kita. Ikatan cincin lagi, kita tidak dibuang.
kita tetap diaku sebagai anak. Kasut bicara tentang kebenaran. Yang tadinya kita nggak pakai kasut gitu. Kasut bicara tentang kekotoran sebenarnya. Ketika Musa datang mendekati penglihatan yang luar biasa, Tuhan bilang apa? Musa, Musa tanggalkan kasutmu. Karena tanah yang akan kau injak adalah tanah yang kudus. Pakein. Hidup kayak dibenarkan lagi. Bayangin dari tempat yang jauh dia nggak pakai kasut. Hancur kakinya. Tapi dipakein lagi. Lihat posisinya dibalikin lagi. Ketika dia udah pakai jubah lagi, ketika dia udah pakai cincin lagi, ketika udah dia pakai kasut lagi seperti dulu, maka tidak ada seorang pun di rumah itu yang tidak menghargai orang anak bungsu ini lagi. Semuanya dikembalikan seperti awal. Amin. Walaupun kakaknya komplain, tapi kakaknya udah lihat, udah pakai jubah, udah pakai cincin, udah pakai kasut lagi. Tidak dibuang. Mungkin kalau cuma dipakein jubah, dipakein kasut, tapi nggak dikasih cincin. Ya cuma dianggap udahlah jadi saudara lah. Tapi nggak ada identitas cincin. Tidak ada ikatan lagi. Bukan bapak sama anak, tapi majikan sama pegawai. Mungkin seperti itu. Tapi semuanya dibalikin seperti awal. Jubah dikasih, cincin dikasih, kasut dipakein lagi. Mungkin ada di antara kita yang sekarang posisinya seperti apa yang saya katakan sekarang. Berada di posisi terbaik. Ada second life yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dulu kita udah hancur, dulu kita udah nyakitin Tuhan, terpuruk, tapi Tuhan angkat kita lagi. Ketika kita sadar, ketika kita berdoa. Ketika kita menyadari dan kita berbalik kepada Tuhan. Dan posisi kita dibalikin. Sampai hari ini. Dan semua karena anugerah Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang begitu baik. Jadi kalau kondisimu seperti anak bungsu tidak punya apa-apa. Cepat sadar diri. Kalau engkau sudah mulai kehilangan yang baik daripada Tuhan. Pasti ada yang salah dalam hidupmu. Cepat balik ke Tuhan. Sadari diri. Jalani pertobatanmu dengan baik. Nanti posisimu dikembalikan. Enak lagi saudara. Tapi kalau sudah dikasih kesempatan kedua oleh Tuhan, hati-hati. Jangan tergoda lagi dengan hal-hal. Ada banyak anak Tuhan yang posisinya sudah dibalikin sama Tuhan. Udah kembali diberkati, kembali diangkat, kembali dipercaya oleh Tuhan. Kembali dikasih karunia-karunia yang luar biasa sama Tuhan. Berjalannya waktu, mulai tergoda lagi dengan perkara-perkara yang sebenarnya sudah harus jadi pengalaman anak bungsu ini. Untuk tidak melakukan hal yang sama. Tapi ada banyak anak Tuhan yang mulai sedikit-sedikit lepasin lagi kasut. Nggak usah pakai. Udah mulai hidup dalam ketidakbenaran lagi. Lepasin kasut. Mulai lagi buka gerah. Apa ya? Buka lagi jubah. Mulai lagi jual cincin. Nggak takut lagi sama Tuhan. Pasti Pak Bu. Kondisinya di bawah lagi. Kondisinya di bawah lagi. Pasti. Untuk hal ini gak usah dicoba-coba. Minyak kayu putih aja gak boleh coba-coba. Pasti balik lagi ke situ. Ketika Anda lepaskan jubah. Ketika Anda lepaskan kasut. Ketika Anda lepaskan cincin. Gak ada takutnya lagi sama Tuhan. Pas cincin. Gak pusing sama Tuhan lah. Yang penting gue senang dulu, hidup cuman sekali. Pasti di bawah. Pasti tidak di karpet merah. Pasti di bawah. Dan ketika udah di bawah, mau balik lagi. Belum tentu ada waktu. Belum tentu pintu kemurahan Tuhan dibuka lagi.
Apa pelajaran yang kita terima saat ini? Kalau keadaan hidup kita lagi baik-baik saja, semuanya aman. Suami baik, istri baik, anak baik, toko rame, bisnis lancar semua. Sehat semuanya, keluarga juga penuh dengan sukacita. Udah, gak usah neko-neko. Pertahankan saja itu tetap ada dalam hidup kita. Amin. Tapi kalaupun sekarang ada di antara kita entah kasut yang sudah terlepaskah, entah cincin yang sudah kita lepaskah, entah jubahkah, mumpung masih satu gitu. Mungkin waktu saya masih buka kasut aja, tapi cincin masih ada nih. Jubah masih ada, tapi saya udah bergeser nih. Walaupun masih rata nih di panggung, tapi udah bukan di karpet merah lagi saya berdiri. Udah di karpet abu-abu nih. Cepat sadar, jangan sampai ke situ. Waduh, udah buka kasut, cepat balik. Cari lagi tuh kasut, hidup lagi dalam kebenaran. Gue gak mau ke sana, ntar gue makan ampas babi lagi. Pakai lagi. Ataupun saudara sudah lepas itu cincin, tapi masih pakai jubah. Tapi posisinya udah ada di tangga kedua nih, udah mulai turun. Udah gak sejajar lagi nih. Udah turun nih, toko mulai sepi, keluarga mulai sakit-sakitan, berantem melulu sama istri, anak berontak, masalah timbul. Nah, hati-hati tuh. Itu udah jadi sinyal di mana kebaikan Tuhan mulai menjauh dalam hidup kita. Cepat naik lagi, ambil lagi tuh kasut, buru-buru pakai lagi cincin, takut lagi sama Tuhan. Tuhan ampun. Ampun Tuhan, aku bikin salah, ampuni aku Tuhan, aku sadar. Tapi kalau udah terlanjur, kasut udah dilepas, cincin udah dilepas, jubah juga udah dilepas, dan kita udah di pojok sono tuh. Masih ada satu kesempatan, come home. Balik. Ingat, rumah Bapa yang begitu luar biasa. Maka hati-hati saudara. Jangan kehilangan segala yang baik daripada Tuhan. Jangan tukar kemurahan anugerah Tuhan hanya dengan kesenangan sesaat, mengumbar hawa nafsu. Kalau ibarat kita lagi makan malam saudara, makan malam sama Bapa, itu ada appetizer-nya, ada main course-nya, ada dessert-nya, semuanya disediakan lengkap. Tapi yang ditawarkan dunia, mungkin cuman main course doang, daging sepotong. Enak sesaat, gak ada appetizer, gak ada dessertnya. Masa sih di rumah Bapak kita dapat dessert, kita dapat appetizer, kita dapat main course, bisa nambah. Masa sih kita mau tinggalin itu hanya demi daging sepotong. Kenikmatan sesaat, masa sih? Maka matematika kita bodoh dong. Kan mesti ada kalkulasi. Gue lakukan ini, apa yang terjadi dalam hidup gue? Kalau gue begini, Tuhan bagaimana ya? Kan kita mesti kalkulasi dong. Sekarang aja untuk menjaga kesehatan diri saya udah mau, ketika saya mau makan nih, saya mau pesan menu nih, saya udah harus lihat kalkulasi saudara. Ini kalau aku pesan makanan ini cuma jadi sampah dalam diriku atau jadi vitamin ya? Saya udah mulai kalkulasi nih. Enaknya cuma sampai di tenggorokan sama di lidah nih, di mulut nih. Tapi begitu masuk nih kolesterol naik, asam urat naik nih. Sakit nih gua. Maka saya gak jadi pesan menu itu. Kemarin teman saya ajak saya makan, rumah makan Padang. Makan sekedarnya. Teman saya bilang, emang susah ya kalau makan di rumah makan Padang kalau gak nambah. Dia nambah saudara. Mas, nambah sama dadar. Kasih kuah ya, disiram kuahnya. Dia tanya lagi mas ya, lu gak nambah kok? Pengennya luar biasa. Cuman kan saya kalkulasi lagi, nambah lagi, cuman kenyang doang. Tapi jadi penyakit nih. Enggak, mau nambah. Saya cuma bilang, masa sih gue kalah sama diri gue sendiri? Masa sih gue gak bisa kalahin diri gue untuk gak nambah gitu? Enggak, gue gak nambah. Yakin lo kok gak nambah lo? Ntar lapar lo. Diledekin, tapi saya harus bisa kalahin. Ada kalkulasinya.
Maka kita tahu nih, lepas kasut, kita bergeser dari karpet merah. Di sini, walaupun masih sejajar, tapi udah di karpet abu-abu. Lepas cincin, turun. Lepas jubah, turun. Buruk. Di mana posisi Anda sampai hari ini? Hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Saya nggak tahu. Tapi saya percaya firman Tuhan hari ini bukan perkara kebetulan, karena saya tahu di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Firman Tuhan malam hari ini bisa menjadi nasihat, bisa menjadi teguran, bisa menjadi peringatan dalam hidup kita. Untuk kita bisa mengembalikan posisi di mana segala sesuatunya berjalan dengan baik dalam hidup kita. Amin, saudara. Di sini kita sudah luar biasa. Sampai hari ini kita hidup menikmati segala yang baik, itu karena anugerah Tuhan. Maka jangan tukar anugerah Tuhan hanya dengan kesenangan sesaat. Hati-hati. Dunia tidak suka kita ada di karpet merah. Dunia akan menyeret kita untuk turun ke bawah, jeblok habis. Dan nanti dia akan tepuk tangan. Iblis akan bertepuk tangan ketika hidup kita ada bersama dengan babi. Bahkan derajat kita lebih rendah daripada babi. Oh, dia akan bertepuk tangan, saudara. Dan dia akan tinggalkan kita. Sian kita ada di situ. Semoga itu tidak pernah terjadi dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya berhati-hati. Tetap berpaut dengan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Tetap kita berkata, Tuhan, untuk selama-lamanya aku perlu Engkau di dalam hidupku. Dalam pribadiku, dalam keluargaku, dalam bisnisku, usahaku. Aku perlu Engkau, Tuhan. Dan biarlah dengan kekuatan yang Engkau berikan dalam hidupku, aku bisa mempertahankan untuk tetap memakai kasut hidup dalam kebenaran. Untuk tetap aku bisa memakai cincin identitas bahwa aku adalah anak-Mu, Tuhan. Aku menjadi berkat bagi banyak orang. Orang melihat aku adalah anak Tuhan. Mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Dan aku tetap memakai jubah di mana ada karunia-karunia, talenta-talenta, kepercayaan-kepercayaan yang luar biasa yang Engkau berikan dalam hidupku. Aku tetap mau memakai jubah, aku tetap mau memakai cincin, dan aku tetap memakai kasut. Beri aku kekuatan untuk aku bisa mempertahankan itu. Itu doa kita bersama. Amin. Supaya segala yang baik yang kita nikmatin sampai hari ini tidak hilang. Malah semakin hari semakin bertambah dengan luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat dan luar biasa itu akan selalu memberkati hidup kita berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati kita malam hari ini. Kita tundukkan kepala kita bersama. Supaya kami tidak mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidup kami. Kami mau tetap ada di dalam kasih dan sayang daripada Engkau Tuhan sebagai Bapa kami. Kami tidak mau menukar apa yang baik yang sudah kami terima sampai hari ini dengan perkara-perkara dunia ini, Tuhan. Mampukan kami untuk mempertahankan semua kebaikan dan kemurahan-Mu tetap ada dalam hidup kami. Sempurnakan pelayanan hamba-Mu malam ini menjadi berkat bagi umat-Mu. Sebab keterbatasan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan. Biar Roh Kudus yang selalu menyempurnakan firman-Mu di dalam kehidupan umat-Mu. Dan biarlah setiap umat-Mu yang keluar dari tempat ini, mereka bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang baik. Terima kasih Bapa di sorga, dan biarlah pada akhirnya segala puji, hormat, kemuliaan hanya kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu. Semua kita yang diberkati bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, semua diberkati, amin. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adakah yang belum mendapatkan amplop persembahan? Boleh angkat tangan. Petugas akan membagikannya. Angkat tangan yang tinggi biar kelihatan. Oke, saya undang pelayan Tuhan untuk berdoa persembahan. Semua mari kita satu dalam doa.
Terima kasih untuk semua anugerah yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau begitu baik dalam setiap doa pergumulan kami. Sedikit demi sedikit Tuhan, kami dapat mengerti apa maksud Engkau dalam kehidupan kami. Lewat firman-Mu, kami tahu bahwasannya kami harus memiliki hati seperti seorang Bapa Tuhan. Memiliki hati yang mau memaafkan. Memiliki hati yang mau mengampuni apapun kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Pastor Yofi yang Kau berkati. Semua doa pergumulannya, keluarga, setiap usahanya yang Kau berkati, keluar masuknya yang Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan memberi untuk pekerjaan di tempat ini Tuhan. Berkati semua kami yang siap memberi dan yang belum sempat memberi Tuhan. Kami semua yang siap memberi, katakan amin. Yang diberkati boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Selamat memberi. Kita memberi dengan sukacita dan kerelaan hati. Kita mau juga belajar memberi yang terbaik. Terima kasih Pastor Yofi yang sudah melayani kita semua, saudara. Baik, ada yang baru pertama kali ibadah di GBI Rem di Hotel Ciputra. Boleh lambaikan tangannya, ada satu. Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Selamat datang. Kalau memang belum ada tempat ibadah yang tetap, gereja ini terbuka. Kita sama-sama bertumbuh di tempat ini. Nanti tolong pelayan Tuhan hafal jemaat yang baru datang ke tempat kita untuk dibawa ke nanti di meja depan, dihantar ke meja depan. Jangan langsung pulang karena ada souvenir yang sudah disiapkan oleh para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Amin. Jadi tolong nanti pelayan Tuhan lihat ya. Boleh lambaikan tangan sekali lagi. Dicegap, dipegang. Jangan sampai kabur. Ada amin. Terima kasih. Datang sendiri apa ada yang bawa? Datang, ada yang bawa, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu yang membawa jiwa baru ke tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Segala pujian hormat hanya bagimu ya Tuhan. Terpuji-pujilah namamu, kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan, bahkan nafas untuk kami masih boleh mengikuti ibadah tatap muka di tempat ini. Terima kasih. Kami sudah diberkati lewat pujian penyembahan yang luar biasa. Kami sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Kami pulang tidak akan sama seperti kami datang. Tapi kami pulang diberkati. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang terikat sudah dilepaskan. Yang lemah sudah dikuatkan. Yang punya masalah Tuhan sudah berikan jalan keluar. Ada sukacita, ada damai. Sehingga dimanapun, kemanapun kami pergi dan berada. Kami akan jadi berkat, jadi terang. Terima kasih Tuhan. Berkati hambamu Pastor Yofi Hendiawan yang sudah melayani kami. Kesehatannya, keluarganya, pelayanannya Tuhan berkati. Seluruh teman-teman hamba Tuhan yang melayani dalam ibadah yang terakhir di tempat ini. Tuhan juga berkati. Jeripaya kami melayani Tuhan tidak sia-sia. Ikat kami dengan tali kasih-Mu. Sehingga kami semakin sehati, kompak melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Memberikan yang terbaik. Lewat gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Jadikan umat-Mu, umat yang berkemenangan. Jemaat yang selalu hidupnya memuliakan Tuhan dan mampu menyenangkan hati Tuhan. Berjalan dalam kebenaran firman. Terima kasih. Berkati umat-Mu Tuhan. Berkati gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Bahkan kerinduan kami untuk memiliki tempat ibadah yang tetap. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil. Firman Tuhan katakan, minta maka akan diberikannya kepadamu. Kami sehati, kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja Tuhan yang ada di tempat ini.
Sehingga kami bisa mendapatkan ruangan atau tempat ibadah yang tetap. Kami tidak perlu pindah sana pindah sini. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati Hotel Ciputra, Mall Ciputra, berkati semua keluarga besar almarhum Bapak Ciputra. Kota Jakarta juga Tuhan tolong berkati. Indonesia Tuhan berkati. Para pemimpin bangsa ini Tuhan berkati. Terima kasih. Sebentar kami mau pulang, kami percaya ada malaikat Tuhan yang selalu menyertai dan menjaga setiap langkah-langkah dan jalan hidup kami. Sehingga kami boleh tiba di tempat kami masing-masing dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Bapak. Kami arahkan saat ini mata hati kami dan mengangkat kedua belah tangan kami tinggi di atas kepala untuk menerima berkat. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluarga besarmu, diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko, dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Kau naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan selalu menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik terus memberikan yang terbaik. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai sore malam hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.